Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Senang sekali bisa bertemu lagi hari ini. Bagaimana kabar dan perasaan Ibu pagi ini? Saya senang perasaan. Terima kasih sudah mau jujur Bu. Kehadiran saya di sini untuk menemani Ibu. Jadi silakan Ibu cerita apa saja yang sedang dirasakan. Jadi Ibu merasa bingung kalau harus berkomunikasi ya? Apakah karena takut salah bicara atau ada alasan lain? Baik, saya mengerti Bu. Jadi dia membuat Ibu merasa lebih aman ya? Baik Bu, jadi sebenarnya Ibu bisa bicara, hanya saja ada perasaan takut salah sehingga memilih menarik diri. Itu hal yang wajar. Banyak orang juga pernah merasa gugup saat harus memulai percakapan. Terima kasih Ibu sudah bisa menyampaikan perasaan itu dengan jelas. Itu langkah bagus sekali. Ibu tadi mengatakan takut salah bicara. Bisa diceritakan lebih detail apa yang Ibu bayangkan akan terjadi kalau salah bicara? Kalau salah bicara, saya jadi Apakah ada pengalaman sebelumnya yang membuat Ibu merasa malu atau tidak nyaman saat berinteraksi dengan orang lain? Ketika Ibu memilih diam dan menarik diri, apakah Ibu merasa lebih aman atau justru merasa kesepian? lebih aman. Menurut Ibu, apa yang paling sulit ketika harus memulai percakapan dengan orang lain? Memulai bicara. Ketika Ibu memilih diam dan menarik diri, apakah Ibu merasa lebih aman atau justru merasa kesepian? Menurut Ibu, apa yang paling sulit ketika saat orang lain mengajak bicara? Apa yang biasanya Ibu rasakan di dalam hati? Deg-degan. Apakah Ibu merasa cemas jika orang lain menilai atau mengkritik ucapan Ibu? Menurut Ibu, apa yang membuat orang lain terlihat lebih mudah berkomunikasi dibanding Ibu? Mereka lebih gampang. Pernahkah Ibu merasa ingin berbicara tetapi akhirnya memilih diam? Apa yang membuat Ibu untuk menahan diri? Takut. Bagaimana perasaan Ibu ketika melihat orang lain bisa bercanda atau mengobrol santai? Rasanya Jika ada orang yang menyapa duluan, apakah Ibu merasa senang atau justru canggung? Apa yang biasanya membuat Ibu mau berbicara, misalnya saat butuh sesuatu atau dengan orang tertentu? Adakah orang yang ingin mempercayai untuk diajak bicara tanpa takut salah? Siapa Bu? keluarga saya. Menurut Ibu, apa yang paling menakutkan dari berinteraksi dengan orang lain? Takut salah. Kalau Ibu bisa memilih, apakah Ibu lebih suka berinteraksi dalam kelompok kecil atau hanya dengan satu orang saja? Apa yang Ibu harapkan dari orang lain ketika sedang berbicara dengan Ibu? Mungkin bisa dengarkan. Baik, tidak apa-apa Bu, kita lakukan pelan-pelan. Saya akan mendampingi, jadi Ibu tidak sendirian. Kalau salah pun tidak masalah, justru dari situ kita akan belajar. Bagaimana Bu, mau dicoba? Jadi hari ini kita sudah bisa menyebutkan manfaat dari berinteraksi, kemudian berhasil menyapa saya dan bahkan mencoba sapaan lain. Bagaimana perasaan Ibu setelah latihan singkat ini? Alhamdulillah, itu karena kemajuan yang baik sekali. Mulai hari ini, Ibu bisa mencoba menyapa minimal satu orang setiap hari. Tidak perlu lama, cukup dengan ucap singkat. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia melakukannya? Bagus sekali Bu, saya senang melihat keberanian Ibu hari ini. Kita akan lanjutkan latihan pada pertemuan berikutnya. Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini kita berlatih sedikit untuk memulai interaksi sosial? Latihannya singkat saja, sekitar 10-15 menit. Kita akan mulai dari hal yang sederhana, misalnya menyapa orang. Setelah latihan, Ibu bisa menceritakan bagaimana perasaan Ibu.
Apakah Ibu mau mencoba? Ibu, sebelum kita mulai latihan, saya ingin menjelaskan dulu. Interaksi sosial adalah cara kita berhubungan dengan orang lain, misalnya dengan menyapa, tersenyum, atau berbincang singkat. Hal ini penting karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jadi butuh berkomunikasi agar tidak merasa sendiri. Tujuan latihan ini supaya Ibu semakin percaya diri saat bertemu orang lain. Kalau terbiasa menyapa, lama-lama rasa takut salah bicara akan berkurang. Selain itu, Ibu juga bisa merasakan manfaat seperti lebih tenang, lebih dihargai, dan lebih dekat dengan orang lain. Sebelum latihan, ada beberapa hal kecil yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah niat dan kesiapan Ibu untuk mencoba. Yang kedua adalah tempat yang nyaman agar Ibu lebih rileks, misalnya di ruang tamu atau di taman. Yang ketiga adalah contoh kalimat sapaan sederhana seperti selamat pagi, apa kabar, atau halo. Yang keempat adalah senyum dan kontak mata singkat agar lawan bicara merasa dihargai. Nah, sekarang saya jelaskan tahap-tahap latihan kita. Yang pertama, kita mulai dengan menarik napas pelan-pelan agar lebih tenang. Yang kedua, perhatikan orang yang akan kita sapa lalu tersenyum sebentar. Yang ketiga, ucapkan kalimat sederhana seperti selamat pagi atau halo. Yang keempat, tunggu respon dari orang tersebut. Kalau dia menjawab, cukup balas singkat, tidak perlu panjang. Yang terakhir, setelah selesai, Ibu bisa menceritakan kepada saya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukannya. Kita mulai dari yang paling sederhana, nanti kalau sudah terbiasa, kita bisa tambah langkah lain, misalnya mengobrol lebih lama. Ibu, setelah kita latihan menyapa tadi, bagaimana perasaan Ibu? Apakah ada rasa berbeda dibanding sebelum mencoba? Ya, Bagus sekali Ibu. Saya perhatikan tadi Ibu sudah berani menyapa dengan suara jelas, ada senyum, dan kontak mata meskipun sebentar. Itu menunjukkan Ibu mampu memulai interaksi dengan baik. Untuk tindak lanjut, saya sarankan Ibu mencoba menyapa minimal 1 orang setiap hari, misalnya anggota keluarga di rumah atau tetangga yang lewat. Tidak perlu lama, cukup sapaan singkat saja. Setelah itu, Ibu bisa merenungkan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukannya. Alhamdulillah Bu, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan latihan dengan langkah selanjutnya, yaitu mencoba berbincang sedikit lebih panjang. Misalnya menanyakan kabar atau untuk sederhana. Apakah Ibu bersedia melanjutkan latihan itu nanti? Insya Allah Bu, Ibu sudah melakukan langkah awal dengan baik. Terima kasih sudah berlatih bersama hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.